kita pakai asumsi di 402 misalkan di Lanut Gading 97. Itu harusnya 11.6 atau 11.5 di 500 meter. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Call and Brew Solo Baru. Sudah ada teman-teman dari Tridharma yang kemarin menjadi tim inti sih sebenarnya dari Tridharma. Ada Adit, manajer, dan ada Farsa. Ini baru akan slow-nya itu baru sekarang. Setelah kemarin di sana itu sepertinya padat semua jadwal. Balik ke Indo juga semuanya juga udah dengan aktivitas masing-masing. Baru kali ini lagi gue baru ketemu sama mereka, yang mana mudah-mudahan ada info baru yang kita dapat di sini. Iya, Jer. Iya, Ra? Ya, ada lah. Pasti. Malu-malu kucing begitu. Malu-malu kucing. Manajer lo gila. Halo semuanya. Lu ngeledek gua kalau gini mah. Kan lu biasanya begitu kalau di video Tridharma kan, harus semuanya gitu. Nah, semuanya gitu kan? Iya kan gitu kalau lo mau nyeting. Kalau semuanya, akhirnya kita mau nyeting bla 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 bla. Kalau nggak disuruh bos, emang nggak mau nampil itu mah. Aduh. Yang menarik adalah dalam waktu dekat ini akan ada acara Drakor ini. Ya, yang di Sentul kan? Oke, Drakor. Dan ya gue berharap sih, jadi salah satu kedatangan gue ini, gue keliling begitu, Dit, gue nyamperin tim satu-satu, mungkin barangkali ada yang mau ditanya, jadi gue coba jelaskan, karena kan kemarin di dalam kepanitiaan, gue itu menemui teman-teman dari Palu Gada sebagai pelaksana dalam hal ini, dari utusan Pak Haji, ya. Gue bahas itu. Ikut nggak kira-kira Tridharma? Kalau rencana udah ada untuk ngikut, tapi kita nunggu keputusan peraturan balapnya gimana kan belum ada tuh. Yang kepastiannya kalau denger-denger emang 2 kali ET, tapi pastinya gimana kan belum tahu. Jadi nungguin juga lah. Kalau masalah ikut sih lo ikut pasti. Ikut. Kalau bos sudah ACC. Oh, aman berarti. Nah, yang menarik adalah ini kalau memang lo jadi ikut, berarti itu menambah jajaran teman-teman yang mau ikut tuh berarti tuh. Karena setahu gue Sergei, Om Hawadis tuh ngikut begitu. Terus Om Robi tuh juga ngikut begitu, yang Supernova. Ya, gue sih belum sempat ketemu Mas Meletis, Mas Pawan, Apakura, terus Mas Andis tuh belum sempat ketemu. Nanti mungkin mudah-mudahan gue akan main ke tempat mereka juga, jadi gue bisa tanya langsung juga. Ya. Lah, lu Destruk 55 loh. Pak Haji bukannya ketika live kemarin nyebut itu. Udah ada kabar, Bro? Sampai sekarang sih masih belum bisa dikonfirmasi. Belum ada konfirmasi lebih lanjut gitu. Bahwa emang benar kemarin di live Pak Haji bilang seperti itu kan. Cuman sampai sekarang kita belum bisa kasih informasi apa-apa atau informasi lebih lanjut tentang jadi balapan atau enggak. Yang di Struk 55 yang Oh. Jadi memang Pak Haji berarti belum sempat hubungin kali ya? Mungkin. Nah, kalau yang lain-lain sebenarnya lu dia ini sebenarnya lu di Struk 55 atau di Tridharma apa gimana sih? Parsa? Kalau Parsa di Tridharma ya ikut bagian tim tapi nggak dalam kontrak, tapi ikut dalam tim. Lah, home base lu di mana, Bro? Home base gua? Home base gua di Rumah Tercinta. Ada. Tentu saja. Tim ini lo? Kalau dia kan ada sendiri juga, ada nama sendiri juga kan. Oh. JF. Ya. JF namanya. JF yang IG-nya itu JF tuh ya? Iya, garis JF. Garis JF. Betul. Itu sendiri di situ. Ya. Oh. Itu sebenarnya basicnya cuman tuning aja, cuman kita juga mulai merambat ke mesin, cuman baru sedikit sih. Gitu. Karena masih belum punya bengkel juga. Nah, kalau di Struk 55? Di Struk 55 saya sebagai pekatik, Mas. Pekatik? Iya, pekatik. Ketawa sih. Itu kalau di KBBI pekatik apa ya? Belum masuk kayaknya. Mungkin saya nanti calling orang KBBI buat input lagi. Ya lu ngebantu di situ. Sama porsinya sama kayak di Tridharma berarti? Iya. Sama berarti ya?
Tapi dia belajarnya lebih banyak ke Mas Bima mungkin kan. Karena ngebuat Parsa bisa masuk Tridharma kan aku izin ke Mas Bima. Gitu. Panjang runtunan ceritanya berarti. Panjang. Jadi semuanya lewat ya taunya dia tadinya di Mas Bima. Ya minta izin dulu ke sana. Dan alhamdulillah Mas Bima welcome, diperbolehkan. Jadilah Parsa ikut ke Tridharma. Selanjutnya dari kemarin dan selanjutnya ke depan berarti. Iya. Berarti kalaupun memang jadi nanti yang untuk ikut acara Pak Haji Putra yang Drakor ini, Parsa juga berarti yang iya dong. Iya kali ya. Insya Allah. Iya dong. Joki belum ada kelihatan berarti. Kalau joki dari Tridharma ada apa nanti? Tetap andalan kita, Beng. Bener. Beng Mat Bunho. Beng udah. Itu anak progresnya soalnya udah banyak banget. Dari dia off balapan, kita tarik untuk nyeting pertama kali nyampe terakhir dia balap ke Thailand, banyak banget bang progresnya. Iya, apalagi kemarin sempat ketinggalan di sana kan. Tapi yang menarik adalah kemarin ketika teman-teman yang lain pulang, termasuk gua, yang lain juga pada pulang, Beng, mekanik, Ute di sana. Ya, dia sekitar ada berapa hari ya? Hampir 2 minggu ya. Kan itu kan proses nyeting tetap jalan. Masih jalan. Lu make sure-nya tuh gimana ya? Ketika dia butuh mappingan. Berarti kan dia kan balik ke sini. Yang lo lakukan live tuning. Pakai aplikasi apa sih? Apa ya aplikasi? Ya ada namanya semacam tim viewer gitu. Jadi via remote. Jadi gampangannya nih laptop nyala, gue yang mapping gitu, tapi dari jauh. Gue dari rumah kayak di sirkuit di Ranut Gading. Karena waktu itu bentrok sama event apa ya? IDC, final IDC. Final IDC. Karena aku harus datang di final IDC. Sementara juga lah teman-teman Tridharma nyeting juga di Rasame kalau nggak salah. Di Rasame. Nah itu cuma pakai itu aja bisa ya? Iya. Bisa. Aman-aman aja ya? Aman. Berarti besok-besok lu nggak perlu ngikut berarti Jus? Iya boleh. Tiba-tiba telepon doang aja. Ikut enggak kalau nggak ikut dong. Loh kenapa Dit? Ikut dong. Ini pemain inti. Ikut. Lo ke Thailand lo ngikut, timbang ke Sentul malah lo nggak ngikut sih. Seru juga ya, maksudnya kalau di injeksi itu bisa sebegitunya sebetulnya teknologinya ya. Nah lu cara ngebacanya bro, itu inputannya bagaimana? Apa hanya lu ngelihat dari lok-lokannya aja? Ada beberapa requirement yang diperlukan nih. Kalau mau live tuning seperti itu. Yang pertama mappingnya udah ibaratnya udah matang dulu, jadi kita udah punya dasaran, bukan yang kita mapping dari nol terus online tuh cukup merepotkan. Terus yang kedua, secara dari pembalap itu juga nggak terlalu banyak ibaratnya kurangnya, misalnya kayak RPM kurang tinggi banget gitu, maksudnya kayak masih terlalu jauh lah ibaratnya. Gue kasih gambaran ya, misalkan dari 63 ke 61. Nah, itu agak susah untuk ngejar via online. Karena untuk berarti 02 reward ya? Kalau via online cukup rumit karena banyak hal yang mesti ditanyakan secara langsung, kayak misalkan gue mesti nanya dulu pembalapnya kurangnya seperti apa, misalkan dari RPM start gigi 1, gigi 2 sampai gigi 5-nya rasanya kayak gimana, atau gigi 4 rasanya kayak gimana. Terus yang kedua saya harus make sure juga sama mekanik ini kompresinya berapa, angka noken seberapa, untuk saya make sure kurangnya di mana, baru bisa tuning. Dan itu kan cukup rumit kan. Makanya kalau kayak kemarin itu motor udah hampir bungkus setelahnya. Motor secara mapping udah mateng. Misalkan dari Mas William minta Mas Takim untuk merubah kompresi atau ngerubah angka noken atau ngerubah porting, itu nggak terlalu jauh gitu. Dan jadi punya gambarannya nggak terlalu jauh lah ibaratnya. Jadi untuk dikejar masih bisa. Itu kita pulang kan motor udah 6-0 di sana. Ya, progresnya udah di 6-0, makanya kalau di live tuning juga sama dia masih berani, paling cuma inputan mekanik pembalap ya saya. Iya, dan lebih lagi fuel tech itu masih baru. Jadi ya gimana pun tetap
menurutku masih cukup banyak struggle ya dibanding Araser gitu yang ibaratnya sehari-hari megang. Hamin 2 minggu sebelum berangkat ya baru nyoba Viltech. Nggak nyampe ya, seminggu setengah, 10 hari lah. 10 hari. 10 hari itu pun mepet, maksudnya bener. nggak yang 10 hari aku standby di bengkel gitu, nggak, paling cuma 4 hari. Pokoknya hitungan jam mungkin ya 24 jam baruan. Iya, sebentar banget. Udah mepet mau berangkat. Orang itu nyeting terakhir sekali pakai Viltech. Iya, sekali. Itu udah. Sekali kita di sini berapa, Dik? 6263 ya? 6263. 6263 ya. Berangkat kan habis itu. Berangkat. Iya. Udah modal nekat mau nyeting di mana di sini. Tapi ya emang dasar juga dimudahin ya. Iya, Maksud gue ketika lu nyeting berkali-kali gitu di aspal sini gitu, ya kan? Pasti lu pegang data catatan kan pasti. Kayaknya kok stuck aja di angka misalkan 63 apa 64 aja kan. Terus begitu lu nyampe di Thailand, develop chassis di K2 kan kalau itu sempat 2 apa 3 hari tuh sampai sana baru lu pada baru naik mesin terus incas segala macem. Nyeting pertama berapa? Ingat gak lo? 615. Ya. 615. 6015. 615. Ya 61. Pokoknya 61 stuck di 61, mulai setting kedua atau ketiga udah di 60 nggak saya? Setting ke dua itu udah 60 tapi masih 60 tua lah. Tapi di hari itu maksudnya kan? Kenapa ganti hari enggak? Oh, ganti hari. Oh, ganti hari. Ganti hari. Hari kedua. Setting kedua bukan hari kedua. Setting kedua itu udah 60 besar, 60 rapat sampai setting keempat kayaknya. 605, 603. Mepet di kepala 5 itu udah pas kita di sana udah mepet di kepala 5. Udah kalau itu di uploadan yang keberapa ya yang sama Gaza akhirnya di Los Angeles karena kebijakannya udah Tameng kasih lihat aja bahwa lu nyeting sudah ke berapa kali ya, hari ke berapa begitu ya, kan emang udah kepala 5 itu kayak jadi stabil di situ. Dan ya memang saat itu nggak langsung dipublish kan. Yang jelas perbedaannya kalau di sini sama di Thailand di 60 feet jauh. Di sini nyari 15 aja pecah kepala kita. Kan lu udah pakai perekat bakar-bakar. Ya walaupun tapi kalau kontur aspalnya itu berarti kamu nyalain aspal. Iya dong. Mau nyalain apa lagi? Berarti maksudmu itu kita nyeting bawa 5 liter, Bang. Emang anjing. Lu tau gak? Beng nyeting nih bawa 5 liter. Saking setar nggak bisa sama beng dituang tuh 20 meter ada. Habis sekali nyeting 5 liter berekat. Gue masih nggak bisa jalan motor. Emang tuh anak tuh. Kata masa itu. Itu perekat kalau kebanyakan malah sprint juga motor ya. Licin. Karena dia nggak selesai dia kan nyisain ini ya. Residu. Iya. Kan ada tetap sisa. Nah, sisanya itu yang harusnya ketemu angin beberapa saat gitu, mungkin setengah jam baru dia akan rekat. Betul. Tapi kalau dia belum habis banget, akhirnya kagak bakalan kenceng juga. Iya, namanya mungkin kita baru megang barangnya kan. Ini juga banyak ini. Makin gak bisa start. Tahu nggak akhirnya kan mundur loh. Mau. Jadi emang aneh sih menurut gue, banyak hal-hal yang baru sebenarnya yang kita temuin. Apa hal yang udah ada di Thailand terus kita coba terapin di sini pun nggak jadi juga padahal. Betul, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Drama awal setting kita mobilnya banyak bener. Di Depok nyeting nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Pantai Depok. Terus aku pilih lah. Cuma nyeprin aja. Iya. Pindah ke ada lah tempat sana jauh. Ada lagi aja drama tangkap polisi. pakai gua suruh buat surat pernyataan lagi. Oh, itu pas gua nggak ikut ya? Pas gua nggak ikut. Online itu. Kata gua ya elah ini ada aja. Pindah lagi tempat. Allah. Tolong jangan ditiru teman-teman. Iya. Karena Bang itu kemarin itu motor harus disetting. Darurat begitu. Jadi dapatlah tempat sekenanya. Marahin ya udah nggak masalah. Tapi terima kasih sudah diingatkan oleh Bapak Polisi yang baik-baik itu ya kan. Akhirnya kita juara 2, Pak. Coba kalau Bapak nggak ngizinin ya. Kita nggak jadi berangkat.
Itu Coba kalau dibolehin lagi. Oh, nggak boleh ya? nggak boleh. Masuk Iya, gua kalau lagi udah surat pertanyaan pakai matra itu. Iya. Biarin aja Ternyata- orang dia ini. Aduh. Sini Kacau. kalau di sini udah nyari tempat dah susah banget bang. Ya gimana Dit, emang agak bisa. Itu udah sulit, kita mau gimana juga. Sulit. Nih lo sih ya, emang nih yang lo rasain deh, coba deh. Ketika lo nyeting di sini sama nyeting di sana, kan berubahnya banyak. Banyak. Beng lo pinter banget. Lu Bingung. ngerasain gak sih ada perubahan nih waktu kita pertama ke sana, terus kita balik pas ketemu lagi. Itu beng tuh udah lebih tajam tuh nggak? Iya. 60 feet loh kayak sama Ton Saleng. Iya, 139. 139, 138 konstan. Konyol banget gue bilang tuh anak tuh. Sumpah, wah gila gue bilang. Kalau kita selama nyeting di Indonesia tuh paling kenceng 60 feet 158 ya. Paling kenceng. Nggak pernah 14 ya? Enggak pernah. 155. 155 tapi sekali ya. itu kan bukan lampu. Misalnya kalau racebook tuh kadang masih ada miss-missnya di 60 feet. Paling segitu doang ya. Di Thailand kemarin beng-beng bisa 13, makanya 1397 apa 139 137 138 ada. 138 138 ada. malah kayaknya ada yang lebih kecil deh. Dia itu 1361. kayaknya ya. Pokoknya di 13 tengahan lah. Iya, teman-teman bisa lihat tuh di videonya di uploadannya di channel Tridharma itu ada semua untuk yang setelah berapa ya? 3 minggu kalau nggak salah. Pokoknya setelah acara itu dipospon, dimundurin sama si pihak NGO-nya, baru kan ada kebijakan dari pimpinan Tridharma supaya yaudah temnya dibuka aja nggak apa-apa. Nah, itu kan berjalan akhirnya tuh. Berjalan dan ya alhamdulillah masuk kedua begitu. Meskipun banyak dramanya ya, Banyak dramanya. seru lagi tuh Banyak sebenarnya. dramanya. Ada hal-hal yang sebenarnya cukup sensitif. Misal kalau kita bahas di sini, Iya. ini sih kita juga nggak mau Memperkeruh. iya enggak. Cuma justru gue cuman sekedar pengen apa namanya Provokasi. ya bisa Jangan dong. Jangan diain dong. Jangan dong. Lu main iya aja. gue pikir apaan, gue pengen merimain aja gitu bahwa apa yang sudah diperjuang sama teman-teman itu hasilnya tuh udah baik kemarin. Kita tuh kalahnya tuh nggak sama Ton Saleng. Ton Saleng. Itu kita nyeting di Rasame, emang tuh motor juga udah sangar. Dari awal gue dibilang tuh motor sangar. Sialan banget Ton Saleng. Itu motor kan nyeting di Rasame 60 terus. Best gue lihat itu 6051 atau 6050. Iya. Itu ini nih. Kayak gue bilang nih nyeblos kepala Bakal 5 nih. gampang banget. Calon nih, bakal gitu, nih. iya. Dari mana tuh gue lihat, wah Ton Saleng gokil sih emang sih. Itu motor siapa ya? Wah, nggak tahu kalau motornya, Bang. Pong itu kemana motornya Pong? Bukan yang itu dong. Yang menarik itu si Pong sebenarnya. Si Pong. Pong Itu itu drivernya teman-teman Tridharma, ya kan? Dia Tiba-tiba, dia tuh supir, tukang kabel, tukang buat kabel, bisa Mekanik. mapping, mekanik juga, pembalap juga. ya. Semuanya dipegang dia. Pong itu yang bawa motor Listrik. listrik dan waktu di arisan Haji Putra, dia yang bawa motornya PNW. Kan dia datang waktu itu. Oh, dia bawa juga ini. Iya, bareng sama Am Rayong. Oh. Ya itulah situ si Pong. Iya. Tiba-tiba karena dia yang sering nganterin kita, lihat. Nanya tuh. Nanya, buatlah dia. Love-lovean. Buatlah dia. Dia kalau kemarin tuh di posisi 5 juga motor dia. 6 harusnya. Ya. Terus karena ada apa namanya kebijaksanaan dari Panitia. panitia, akhirnya dia jadi Naik naik ke ke 5. 5. Gitu. Itu apa ya? Bukannya sering koordinasi sama anak-anak ya? Maksudnya sama Mas Takim, sama Iqbal kan? Terkait dia nge-build tuh mesin. Kan banyak nanya tuh anak tuh. Banyak. Iya. Banyak nanya. Headnya pakai MX bukan sih? Headnya pakai MX. Kayaknya MX, MX headnya. Iya kan? MX. basic MX. Basic MX. Injeksi kan itu? Jack. Iya. Lu nggak ngurusin mappingan ya, Sa? Enggak. Oh, berarti Let Hakim tuh yang ngurusin dayalannya. Nggak tahu Kita kalau ngasih itu. tahu juga tuh lo harus Nggak tahu kalau itu. Tapi kayaknya Apa banyak nanya kok dia. Iya, termasuk apa namanya keluarga jauh Tridharma ya, rombongannya Biu kan. Ya. Gua udah cukup dekat juga dengan teman-teman Biu di sana kan. Baik mereka. Alhamdulillah baik banget sumpah. Eh, Banyak bener ditolong nggak bang sama dia bang? lu ngebubut di mana biasanya? Ngebubut di ini bengkelnya Mas Anang.
Mas Anang Solo. Bener. Bener. Iya, bener ini dong. bener. Kalau di sana itu apa? SMK aja apa? Bangse. 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 Nah, kebetulan kan kalau dari yang kita ngebengkel di sana ke tempat Bangse paling 5 menit. Deket banget itu. Emang iya ya? Iya, deket. Gua ke Bangse nggak waktu itu ya? Gua nggak Bangse, Ke gua Bangse beli oli emang gua. Hotel yang ngomong. Iya, itu Bangse. Itu di situ Itu bubutan. Bangse. Bubutannya di situ. Bubutannya di situ. Itu sweet shop, cuy. Samping speed shop kan yang sampingnya bengkel sama bubutan. Tapi rata-rata di sana kalau bengkel besar punya bubut sendiri. Tempat bio juga ya milling ada, bubut ada. Dia itu satu menurut gua kayak Benernya di tempat yang kita tuh enak banget tuh. Maksudnya Enak. kita mau kemana-mana tuh deket. Benar. Sama kayak di Solo, maksudnya lu mau ke Kayak Bubutan ada. Benar. banyak yang nolong lah, Bener, kayak ada. Keng tuh juga nolong kita banyak. Kita pulang nyeting dia pasti nyamperin, nanyain ada keluhan nggak rangkanya. Emang iya ya? Iya, nyampe terakhir tuh kan ada yang dibenerin lagi itu. Apa? Tasisnya? Yang kurang lurus belakangnya dibenerin lagi sama dia. Agak mencong dikit. Agak mencong, benerin lagi. Dia tuh selalu tanya. Kita pulang nyeting dia tanya. Kurang gimana? Kurang gimana? Ada keluhan apa enggak? Ya alhamdulillah. Iya. Banyak yang nolongin. Ya mungkin kemarin jalannya dipermudah deh. Dit, ini gue sih sekalian aja ya. Mungkin teman-teman juga kepengen tahu kepengurusan ketika misal berangkat dari Indo ke Thailand. Persyaratannya tuh apa aja sih kalau sebuah tim tuh, Dit? Untuk berangkat. Iya, selain tiket ya. Iya, Itu pasti. Maksud gue administratifnya nih, langkah-langkahnya tuh apa sih? Monggo. Udah kayak orang Jawa banget lu ya. Yang pertama tuh Paspor. Udah pasti dong, kalau itu mah. paspor harus. Pasti dah itu mah. Harus punya surat undangan dulu dari eventnya, penyelenggaranya. Untuk kita minta surat rekomendasi ke IMI. Oke. Jadi surat itu Surat. harus dikeluarkan sama si penyelenggara. Mm-mm. Lu ngontek penyelenggara, Ya, kontak penyelenggara untuk minta suratnya, surat undangan. surat undangannya, Oke. terus surat undangan kita sodorin ke IMI untuk minta surat rekomendasi. Bahwa kita bawa motor berapa, mesin berapa, pembalapnya siapa, krunya siapa, di list semua. Surat itu untuk minta izin ke Bea Cukai. Karena Oke. kita kan bawa barang dari Indo untuk keluar untuk ngikut event, terus balik lagi. Barangnya dibawa. Bawa lagi. Oke. Makanya harus ada surat rekomendasi itu untuk minta surat di Bea Cukai. Surat apa? Itu surat ya itu kita nulis di situ biasanya sama aja kayak surat yang di IMI, Bang. Bahwa kita keluar ke luar negeri itu bawa kendaraan apa. Itu ini Semuanya. yang mengeluarkan tuh. Berarti lu ada. Terus di bandara sebelum berangkat, hamin berapa jam kita ngurus surat Bea Cukai itu. Declare itu. Declare. Itu Terus ke Bea Cukai. ke Bea Cukai. Laporan. Harus ada foto motor pas berdiri sebelum dibongkar gimana bentuknya. Terus pas di packing itu gimana bentuk packingannya, isinya apa, dalam box itu. Semuanya harus detail. Sodorin aja fotonya terus minta suratnya, keluar surat itu. Surat itu nanti buat pas di Thailand kita nyampe. Jadi lu bawa surat berapa biji tuh? Surat NGO, undangan NGO, ada. undangan ada. IMI ada, declare dari Bea Cukai itu ada. Itu jadi satu. Terus lu berangkat nih kan, nyampe di sana turun, kita nyodorin ke Bea Cukai sana juga. Ya hasilnya kalau nggak nyodorin nggak apa-apa, kalau bisa lewat. Kalau bisa lewat, tapi kebanyakan kan kita bawa bok banyak dicegat tuh. Iya, karena mencurigai kan. Ya udah, dijelasin aja. Jangan bawa koper. Kalau bawa kita bawa styrofoam gede-gede. Banyak banget 9 box. 9 box, betul. 9 box. Mana dicegat, ya udah dijelasin aja. Oke. Di sana lo jelasin bahwa kita ke sini tuh ada acara ini dan ini surat dari pemerintah Indonesia yang udah ngizinin kita bawa barang ini. Itu pas surat ini apa dari surat declare dari Bea Cukai? Yang penting tuh surat Bea Cukai, declare-nya. Karena kan kita di Thailand berurusan sama declare-nya Bea Cukai sana juga. Surat itu berarti yang penting. Surat itu yang penting. Itu biayanya berapa pengurusan itu semua, Dit? Nggak keluar duit sih, Bang. Yang mana? Yang
surat Kalau- semua untuk administrasi itu nggak keluar uang. Betul? Kalau IMI itu tergantung pembalap kita punya KIS apa enggak. Wah, itu berarti Kalau pembalapnya udah punya KIS tahunan, itu nggak dimintain lagi sama IMI. Tapi kalau pembalapnya Sorry. ada lagi aja deh ini. rusuh. Kalau pembalapnya nggak punya KIS tahunan, kita buat dulu. Kemarin ya nggak tahu gimana, tapi katanya ada, tapi mungkin cuman kwitansi, belum ada yang modal kartu. Kemarin bayar juga 2,5 per pembalap. Jadi kemarin untuk ngeluarin surat rekomendasi ini bayar 500.000. 500.000 itu sekali aja. Sekali aja, Oke. Di surat declare nggak bayar. nggak bayar. Bea cukai nggak bayar. Nggak bayar sama sekali. NGO nggak bayar. NGO nggak bayar. Nggak bayar. Oke, berangkat. Kalaupun ya jumlah bobot nih, di situ ditulis nggak di surat Nggak declare? ada. Cuman nggak, kalau jumlah bobot nggak ditulis. Cuman kita ngasih tahu kita bawa barang apa aja. Kalau kita kan kayak kemarin bawa mesin spare berapa ditulis, bawa spare part, Itu bawa harus apa, detail nulisnya. harus detail. Sedetail-detailnya gitu. Ya ditulis aja bang, di situ kan tinggal tulis aja tools, terus rangka, mesin, gitu doang sih aslinya. Tapi yang penting kan fotonya itu bang, pas motor berdiri gimana bentuknya, Oh. itu aja. Jadi Nggak. tujuan lo jelas gitu mau ngapain di sana. Enggak, ini kok nggak rumit kok ngurusin suratnya, Nah, oke. nggak rumit. Nah, kalau misalkan nih, Dit, ini gue sebelum kita lanjut ke Farsa, secara manajerial begitu, karena lo emang tugas lo sebagai memanage tim ini, anggaran untuk biaya hidup di satu tim, misalkan nih yang umum aja, Range-nya aja. range-nya aja, joki, Mekanik, 2, lu Mangute. sama joki mekanik 2, manajer sama satu lagi Translator. misalkan translator dah. Itu biaya hidupnya jauh nggak, Dit, sama kalau lagi balap di sini, Dit? Kalau untuk sehari-harinya Ya kan kita kan bisa diakumulasi nanti. sama aja sih sebenarnya bang. Sama Kalau aja. dihitung sama aja. Yang mahal cuma tiket pesawat. Dah. Tapi kalau biaya hidup itu Sama, makan sama. penginapan Sama aja. Di sana hotel ya range-nya 300 ribuan aja ya. 300 ribuan, makan juga paling Makan hitungannya Ya 30, ya 40 40-an ribu. ribuan lah sekali makan orang satu. Sama aja bang. Nah, kalau kayak tadi tuh kayak biaya-biaya tukang bubut, kan lu ngurusin semuanya tuh. Tukang bubut tuh bayar berapa duit? Kalau di sini lu tahu kan harga di sini tuh misal pasang setang apa segala macam. Itu sama gak? 11-12 sama. Mirip-mirip aja. Mirip-mirip aja, sama. Kalau mau nanya akumulasi habisnya nggak bisa. Kayak kemarin kan balapan gitu. Mundur itu. Ya makanya yang kayak model begitu. Biaya hidup mirip berarti. Mirip, biaya hidup mirip banget. Spare part lo nyari nggak di sana? Wah, kalau di sana kita main Yamaha nangis bang. Lo tau sendiri gue order kemana? Spare part kita balapan kemarin nyampe order ke Malaysia itu. Saking di sana barang Yamaha, wah nggak ada sama sekali. Karena bukan bangsa pasar Yamaha kan di Thailand. Bener. ada cuma head doang nggak Kayaknya making. cuma head doang. Kalau head Banyak banyak banget kalau head mah. Lo nyari kampret aja sana susah. Terus apa lagi yang dibutuhin sama keterangan mungkin yang dibutuhin sama tim-tim yang mungkin mau berangkat ke sana ya? Yang jelas biaya setting. Nah, Biaya setting nggak? itu satu motor kan 1.000 baht bang. berarti Satu 530.000 530 ribuan lah motor. satu motor. Dari jam Itu kalau dari jam 1 sampai jam 6. Tapi beda tempat beda kok bang. Cara hitungan. mahal mana dirasanya sama di Sama. Kelong 5? Sama. Tapi kadang kalau di Kelongha itu nggak mesti, kadang 2.000, kadang 1.000. Nggak tahu beda hari apa nggak tahu. Emang beda-beda ya? Beda-beda. Oh. Nyeting pas kita terakhir sebelum berangkat ke mana? Buriram itu 2.000. Karena mungkin dari siang. Karena siang kita nggak boleh setting tuh. Iya. Jam 5 sore baru boleh kata dia. Iya. Ya alhamdulillah ada Bang Ute. Speak boleh. Benar, sebagai internal fixer dia sangat memudahkan. Ya alhamdulillah. Thank you ya Bang ya. Luar biasa Mang Mutera. terbaik. Terus kalau misal dia setting, Ya setting, ya yang jelas biaya sewa setting. mobil cuy.
nyewa mobil berapa duit? Sewa mobil itu per hari 1.800 baht. Berarti sekitar 800-an ya. Masih mahal di sini malah. 900-an. Tapi itu sini- ini ya, cuman 8 jam kerja. Oh, 8 apa 10? 10 jam. Satu shift berarti. Satu shift. Di luar itu, angkel-angkel itu tuh. Jadi kita bayar 1.800 itu di luar bensin. Berarti kita bensin Kita Isi bayar lagi. sendiri. per hari bensin berapa liter? Apa lu ngasih full bisa berapa hari? Ngisi full bisa berapa hari? Tergantung kita jalan kemana. soalnya kan dari bengkel ke tempat setting cuma setengah jam. Setengah jam deket. Kalau yang ke Kelongha, kalau yang Kerasame Rasamnya jauh. Jauh, Sampai itu. jauh. sejam. Ya hampir 1 jam. Daripada di sini 3 jam bang kita di sini bang. minim 3. Iya. 2 jam lah minim. Iya. Kita ke Benar. tempat yang Sama gitu. aja, sama aja. benar. Sama aja kalau set. Ya cuman kerasa kita kalau nyeting di sini nggak bayar, kalau di sana bayar. Tapi kan di sana fasilitasnya lengkap. Bahan bakar lu dapat gampang nyarinya. Apa sama bahan bakar saya yang kayak yang dipakai di sini? Kalau yang di sini, kalau di sana bahan bakar pakainya kan metanol murni. Nah, itu mereknya? VP, Oh, oke. Gue pikir pakai VP M1. hmm. Kalau di sini kan nggak ada, adanya cuma M5 doang. Hmm. Di sana kemarin juga Harganya mirip-mirip ya? mirip bang. Semana di sana itu 3 kali aja nyeting sebulan ya saya. Kalau dihitung-hitung ya, di sana sebulan sama balapan sisa. Jangan hitung balapan, Dit. Hitung berapa kali setting deh. Setting 5. lebih setting 5. 6. Ada 6-an kali lah. Sekaleng. Atau kemarin Enggak tuh deh, ada kalau 2 sekali. kali. Kemarin tuh Enggak beli deh, bahan kalau bakar sekali. ini. Itu per Kacau. kaleng. Dah, Dari manajer deh. Iya. Udah itu 2 kaleng deh. 2 kali sisa kok. Iya, 2 kali sisa. Tadi kan tadi Satu sampai motor. 1. 2 motor. Dua Iya. motor. Kita kemarin tuh beli 3 kaleng. 1 yang C, Hmm. 2 yang M1. C85. Sisa. Sisa maksudnya. Masih sisa. Nah, terus tadi kan lu kan udah biaya penginapan ya, Ya. hotel segala macam. Tempat untuk bongkar-bongkarnya di Oh, tempat apa sih namanya bengkelnya? bengkelnya. Kalau kemarin kita nyewa, itu kan punyanya Biu, punya Cangpu. Hmm. Kita sewa kemarin tuh berapa juta ya? Bos itu yang bayar langsung kemarin. Mungkin nggak jauh-jauh beda juga kali dengan di sini kali. Kalau harga lu bilang tadi makanannya mirip-mirip, spare part mirip-mirip, mungkin Nggak hotelnya jauh beda lah mungkin. mirip-mirip kali. sini. Bengkelnya Iya. Nah, sama aja aslinya. mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Mau di sini juga kita sekali setting ya tetap 1 juta 2 juta sekali setting. Sama aja sih. Sama aja. Apalagi kita di Solo. Nyeting kalau biasanya kan di Lanut Depok. Mobil berangkat mobil 2 ya saya. Udah kelihatan. Makan kita dari pagi, ya pulang sampai sini malam sama aja, Bang. Mau nyeting di sini sama di sana juga. Bahkan kalau di sana mungkin kualitas aspalnya juga lebih baik. Jauh banget, jauh. Ya itu harga yang kita bayar beda lah dibanding di sini. Lo nggak akan pusing. Boro-boro di sini mesti nyari kepala 5, stabil di 61 kecil aja. Gue rasa Susah. sulit. Apa ini kita nyambung ke Farsa ya? Apa sudah menjadi mutlak ya ketika motor itu misalnya lo udah dapet angkanya 62 nih. Secara konsep udah dapat data dyno udah dapat terus di setting 62. Oh, gue gedein aja torsinya nih. Apa itu jadi mutlak jadi lebih baik time-nya? Kalau aspalnya di sini. Gimana tuh? Coba maksud lo misalkan motor kita aneh. udah jadi 62. Udah jadi Ya, 62, terus data konstan dyno di udah 62. ada segala macam. Lu mau nyari 61 atau Di sini atau di sini. Di sini Dengan lu gedein torsinya aja apa akan menimbulkan masalah baru. Iya. Jadi nge-push time di sini sama di Thailand tuh jauh beda gitu. Jauh. Kita di sini aja nyeting kaki-kaki tuh udah susah untuk sekedar misalkan dari 62 ke 618 misalkan. Itu udah kita mesti rubah shock. Kita kadang mesti ngerubah sudut mesin atau sudut shock itu sendiri. Kita mesti nyari kadang ganti velg. Mesinnya nggak mau ya langsung dikasih tenaga yang lebih gede. Kita mesti ngerubah gear lagi bisa sampai 3-4 mata baru ketemu gitu. Jauh Bang bedanya, Bang. Terus gini, ketika dari sini kan lu udah nyeting nih, meskipun lu modalnya ya cuma sebegitunya, kalau nggak 63 ya 62. Iya.
berangkat lo ke Thailand, apakah kebiasaan jokinya itu berubah? Gaya bawanya, kebiasaannya, oper-operannya. Kalau lihat dari data logger gitu, mungkin lo bisa lihat tuh. Setelah aspalnya di sana, itu apa berubah jauh dari sini? Minimal bukaan ininya, apa dia sama gitu, Oke, jadi yang sangat berubah itu kan aspal. Aspal. Jadi kita ke sana itu karakter berubah, iya. Berubah di mananya itu gue coba jelasin lebih detail ya, mungkin biar lebih mudah dipahami. Pembalap di sini biasanya kalau start itu throttle position sensor nggak sampai 100%. Berapa jadi nggak langsung digaspol. Ya. Ada beberapa pembalap yang langsung digaspol, tapi kebanyakan nggak. Sekitar 50% sampai 75%. Ada yang di bawah 50%. Jadi cuman setengah dong. Ya, setengah. Nanti ketika udah ngerasa dapat grip baru dihajar. Sampai di sana pasti langsung lock throttle. Bisa itu? Bisa. Langsung bisa begitu ya? Bisa. Karena ya limitasi kita di sini kan ya aspal. Nah, setelah dia modelan bukaannya di fullin begitu, itu penyesuaian di kaki-kaki ada? Apa udah seadanya aja? Emang gue kayak nggak ngeliat deh kemarin. Emang lu ngeribon kaki-kaki di sana? Nyeting shock juga dong, Bang. Nyeting shock? Tapi doang. kalau ngeribon dibawa ke tukang shock enggak. Nyeting tuh cuman penyesuaian. Maksud gue gini, dari kita aspal di sini yang gue nggak bilang nggak memadai, kurang memadai, sampai di sana yang ketemu yang aspal bagus itu cuman ngerubah sedikit. Cuma kita cari keras-kerasnya lebih keras dikit. Udah, maksudnya nggak serumit di sini gitu. Yang jelas di sana kalau shock belakang tuh mau nyampe ambles juga nggak apa-apa. Cluenya tuh nyari shock yang travelnya panjang. Dia nggak mau shock yang kayak dorongnya tuh betul pelan gitu ya. Jangan dia langsung gitu ya. Karena bannya dapat grip. Berani. Coba kalau di sini dikasih kayak gitu nggak jalan. Nah, kalau lu lihat dari data lognya itu, lo bandingin dengan data log di Indonesia begitu. Ini emang yang paling terlihat kentara banget cara mereka bukaannya berarti ya. Cara bukaan terus kalau mungkin yang bisa mapping ya, itu nggak perlu dikasih tahu, udah tahu kalau itu tuh nggak slide. Karena kadang di sini tuh start TPS 50% aja kadang masih slide, masih nggak dapat grip gitu. Grafik RPM lebih rapi. Nggak keriting-keriting gitu ya? Nggak keriting. Bukan keriting sih, lebih ke kalau sliding tuh RPM lebih tinggi. Jadi kita lihat RPM naik dulu. Misalkan peak di 11.000 ya. 11.000 kita naik RPM naik dulu 11.000 satu. Nanti turun lagi, naik lagi 11.000 baru masuk kedua. Nah, kalau di sana tuh lebih langsung kebuka aja. Jalan buka 11.000, tahan kopling, lepas, drop 9, 10, 11 langsung oper. Itu yang apa namanya membedakan ya. Kalau dari data, sehingga aktualnya time-nya juga berubah. Karena memang itunya juga berubah. Nah, kan gue juga ngelihat di beberapa kesempatan begitu, lu itu harus tahu apa ya? Mungkin ketinggian dari permukaan laut, MDPL mungkin ya. Kalau misalkan kelembabannya. Bukan kelembapan. Kalau dia harus tahu ketinggian permukaan dari laut itu, apa itu pengaruh di DPL? Pengaruh di mappingan apa bagaimana, MDPL itu secara nggak langsung ngaruh ke humidity juga. Oke. Secara garis besar, ngaruh ke mappingan. Tapi lebih ke gue nanya itu untuk make sure motor gue nggak kekeringan. Kalau kebasahan oke. Jadi kalau misalkan gue menemukan suatu situasi di mana ada kemungkinan motor bakal kering, gue kasih basah dulu. Biarin ada loading, biarin deh ya. Iya, karena kan untuk 350 cc di MX itu kan cukup besar kan. Jadi kita mesti extra careful buat di bagian mapping gitu. Mau nggak mau ya begitu ya. Dan itu memang mutlak kalau lu emang selalu begitu. Berarti setiap tempat beda-beda dong. Iya. Sama nggak yang di Indonesia MDPL sama yang di Rasame mungkin yang secara ini gue baru dapat ya. Secara MDPL tuh mirip. Tapi yang beda tuh karena kita di
daerah tropis, sementara Thailand tuh kayaknya ya tropis cuman subtropis ya. Jadi suhunya hariannya itu Siang lebih panas fluktuatif. banget, malam dingin banget. Parah. Nah, Gitu. coba deh. Ya itu kan kebetulan, ya bukan kebetulan, Farsa itu beberapa minggu sebelum teman-teman Tridharma nyeting kan lu udah di sana duluan dari tuh. Thailand. Ya kan? Waktu Dari itu Thailand. apa sih? Asia Road Racing Final Round. Itu. Mungkin lu udah dapat data dari situ kali. Iya. Oke. Jadi Pas banget di udah sirkuitnya cari-cari Buriram dulu. juga. Benar. Udah jalan dulu ke sirkuitnya, gue lihat dulu kan, gue meskipun gue belum tahu waktu itu Klongha seperti apa, rasanya seperti apa kan. Gue lihat sirkuitnya dulu, oh kayak gini gitu. Cari-cari pandangan lah. Baru makanya setelah itu lo bisa simpulin itu kan. Betul. Nah kalau misalkan di sana pun aja kita beda dua sirkuit itu ada dua yang bisa buat setting, sementara balapnya di Buriram. Iya. Iya kan? Iya. Itu beda nggak bro? Mappingannya antara Pas setting waktu Rasame, main. Klongha sama Buriram. Karena lo tau sendiri, kita di Buriram dingin parah banget, itu dingin 11. buset deh. Ya 11 itu di jam 11 Siang masih. jam 11 siang 11 derajat. Masih Itu ngepasin dingin-dinginnya. Gua nggak expect, masalahnya waktu event RRC Final Round awal bulan ya, awal bulan Desember ya. Ya, Awal bulan Desember itu suhunya masih 23, 22, masih normal lah. normal lah gitu. Masih normal. Makanya gue juga kaget ketika yang kita sama Tridharma berangkat. Kok beda? Awal Januari udah dingin Parah banget itu. 11. Itu akalin lagi berarti. Itu apa tricky istilahnya? Lu ya, mau tricky gitu. karena gue nggak expect suhunya sampai segitu gitu. Jadi sedikit ya lumayan banyak. Jauh dong, Mas. Kita bakar hitungannya gue bakar mapping tuh di ET1 yang sama yang di kelas 350 open. Ya. Yang non-nitro. Aram Rayong juara 1. Ya, yang non-nitro. Nah, itu. Yang nitro dong. Oh, yang nitro Yang ya? nitro, yang kelas nitro, bahan yang kelas bebas. Bukan kelas nitro sih, kelas bahan bakar bebas maksudnya. 350 cc Ya. regulasinya. Yang kita pakai mesin 76 square. Ya, 76. Itu gue bakar kan yang menang kan. Gue bakar 1 ET buat nyari gambaran gitu. Jauh larinya Sa? Dari apa yang lumayan, ada mungkin dari fuel map itu berubah sekitar 8%. lebih kering berarti. Dibuat lebih kering berarti. Bukan dibuat lebih kering, Tapi motornya jadi lebih kering. Oh. Ya, gue juga baru tahu nih. Motor jadi lebih kering. Jadi lebih kering. Berarti lo bahasain dikit deh kalau di Ya, karbu. udah gue bahasain dulu. Oh. Udah gue bahasain dulu. Itu berarti lo ngakalin kan istilahnya kan? Iya. Karena lo ngeliat wah berubah ternyata. Itu aja kita main siang masih dingin ya saya. Dingin. Masih itu. Dingin. Iya. Itu padahal siang matahari udah Kagak ada keringat, biasanya balapan di Lanut Gading dingin. keringetan. Kita kan start jam 3 ya. Fasilitas. Jam 2 jam 3. Jam 2 jam 3 jam 3. Auto-tune bukannya ada ya, Sa? Nah, itu tuh. Kenapa nggak dipakai ya? Bukan itu namanya kan autopilot ya, autopilot kan selalu jadi itu tuh. Pilot kan makan gitu kan. Kalau auto-tune kan lo nya nggak mapping, duduk aja tuh motor mungkin nyesuaiin sendiri. Iya. Bahasa bego gue kan begitu Iya, kan benar. auto-tune. Gue punya persepsi sendiri soal auto-tune. Ini bukan by buku, bukan by data, bukan by apa, cuman Pengalaman lo aja. Personal. Ya. Gue nggak terlalu suka pakai auto-tune karena selama gue masih bisa menghandle sendiri, ya biar gue yang menghandle sendiri dengan data gue yang ada. Karena dengan menggunakan auto-tune itu menurut gue menumpulkan skill gue. Ada intuisinya tersendiri lah. Menurut gue, misalkan kayak ada kasus tiba-tiba Lambda mati, lalu mau ngapain kan? Ya cuma pakai feeling. Gue nggak mau itu berkurang gitu, makanya jadi gue tetap pakai manual map. Berarti lu lebih nyaman ya? Iya, lebih nyaman. Dengan apa yang ada di lu aja gitu kan? Lu haramkan itu berarti? Atau enggak? Personally gue haramkan. Oh, oke. Berarti emang lu emang udah ya. Gue seneng aja gue, karena menurut pribadi bukan suatu pekerjaan. Gue ngambil mapping itu basically hobi. Oh.
Ada titip pertanyaan sih dari Bogel nih ya, teman-teman ya. Bogel Apa itu? menitip pertanyaan begitu. Apa itu? tuh? Dulu Mas Parsa belajarnya di mana sih? Gitu. Belajarnya ngikut siapa dulu Mas Parsa? Jadi Bogel nanya begitu, Bang, tolong titip pertanyaan Bang sama Parsa. Dulu Mas Parsa belajarnya di mana? Emang Gitu. dia nanya gitu? Iya, demi Allah bener tadi tuh. Dari kortel itu hoax. Tuh, dia bilang hoax. Lu tahu gue nggak peduli lu mau belajar sama jin juga nggak ada urusan gue. Yang penting lu bertanggung jawab dengan ilmu lu. Gue menggali itu. Tapi Bogel memaksa gue. Gak mau ngaku lagi. Emang dari mana? Gak apa, ulik aja ulik. Iya bener. Mau dari awal banget apa udah mulai masuk mapping nih? Apa karena Itu mungkin di episode lain Oke. lanjutnya kali ya. Tetapi yang enggak, yang setidaknya bisa kita bahas adalah lu kan duluan tadi karena hobi. Oke. Basic lu berarti bukan anak otomotif dong lo. Iya. Lu basicnya pelukis. Ya gua nggak tahu. Pelukis. Enggak sih, gue hobi mancing sih. Kan kita nggak tahu. Lu basicnya adalah Pelukis. Enggak dong. Gue basic Balikin lagi nih. orang jualan di Facebook, Anak COD, anak COD. oh. Gue dari SMP tuh senang banget sama PC. Karena om gue itu waktu gue kecil kan, om gue tuh standby di rumah gue, tinggal di rumah gue, terus suka kayak ngerakit PC gitu, suka seneng tuh. Gue mulai ngulik-ngulik kayak nanya apaan sih ini heatsink, ini RAM, ini apa, ini prosesor gitu. Sampai gue kelas 6 SD, berarti sekitar 12-13 tahun, itu gue mulai belajar bikin PC sendiri. Oh. Itu zaman itu masih dual core atau core 2 itu gue lupa. Core 2 kayaknya itu. Nah itu tuh tahun-tahun segitu lah. Itu gue pengen nyari sampingan nih dari mana. Ada di grup Facebook, ada kayak dulu belum ada marketplace, dulu masih modelnya grup. Ibaratnya kayak paguyuban PC Surakarta. Kaskus mungkin. Gue nggak main Kaskus. Oh udah kelewat ya, Kaskus udah kelewat duluan. Oke. Facebook. Bener, forum jual beli FJB. FJB. Jadi dari dual core terus gue jual, gue apa, pokoknya gue naik-naikin tuh sampai core i3 2120 atau berapa, pokoknya itu spesifik PC deh. Pokoknya ibaratnya gue upgrade, gue jual, dapat untung, gue naikin lagi, gue jual lagi gitu. Sampai gue menemukan sebuah fitur yang namanya overclock. Overclock ini kayak kalau dalam bahasa otomotif itu mappingnya cuy. Jadi lu bisa maksimalin tenaga sebuah prosesor ini ke level yang lebih tinggi. Sampai batas Iya, limit gitu. overclock. Benar. Gue suka overclocking sampai 2016 itu gue sampai itu SMP itu gue belum bisa naik motor. Gue kemana-mana naik sepeda gitu. Gue COD juga naik sepeda. Sampai SMP gue dikasih motor. Apa nih? Cari-cari nih, apa nih? Gue tuh dulu pengennya e-making. Tapi dapatnya Diam dulu ah. bukan Tian, gue ledekin dong. Gue dapetnya Z2. Bukan dong. Itu lungsuran kakak gue. Kakak gue udah kerja di Cilengsi tahun itu. Gitu. Gue cari-cari nih apa itu yang bisa dimodif, kayaknya asik nih Z1 nih. Gue ngeliat dulu Sigit PD. Itu pembalap road race. Wah, ini pasang underbone, pasang gini. Ini injeksi bisa di mapping pakai laptop. Wih. Mapping Mulai pakai laptop. tertarikan di situ lo ya. Nah, kan. Tahun berapa itu? 2016 SMP. Berarti lu udah 10 tahun ini menggeluti SMP kelas 2 berarti? Iya, kelas 2. Kelas 2 dia. Das. Iya luar Iya, biasa. berarti 10 tahun Iya makanya kan 2002 itu dari awal. ada ketertarikan ya. Mungkin saat itu juga dunia apa tuning EVI juga baru beberapa tahun untuk di motor kayaknya. Betul. Itu Kalau mobil pun, kan udah dari tahun 2000 awal. Ya, betul. Kalau di motor kan itu gue pakai Juken 3. Masih warna silver. Dapat gue harga second berapa? 100.000 cuma mati. Terus iseng. Gue tahu info di BRT itu bisa diklaim garansi. Gue klaim. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada kabar. Sebulan tiba-tiba nyampe barangnya. Loh, jadi baru nih. Gitu. 100.000 tambah ongkir 60.000. Dapat kecu baru. Akhirnya gue
beli remote, gue nabung lagi tuh, gue jual apa ya, gue lupa, gue jual hard disk 250 giga saya ingat, 400.000, gue beliin tuh remote karena masih belum, yang ECU gue itu ternyata belum support via laptop seingat gue belajar tuh mapping nih, bisa dirubah-rubah, ini apaan RPM, lo nggak tahu RPM bang, sumpah. Apaan tuh RPM, akhirnya gue cari gitu, gue baca buku-bukunya, dia dapat buku panduan mapping dari BRT tuh, gue baca, oh ini RPM, oh ini fuel, ini apa duel gitu-gitu, gue cari setahun 2 tahun, 2 tahun lah saya ingat gue pakai remote tuh. Menurut gue progres gue di situ-situ aja, sekedar apinya gue naikin lagi sampai 49 gitu, seingat gue Jupiter Z tuh. Gila, keren. Bisa itu gue seminggu ganti share 2 kali ada tuh, pernah. Bolong, meleduk, Gitu. Iya. Kalau pandangan gue dia bisa nyampe kayak gini karena anaknya penasaran banget bang. Benar memang. Gue berteman sama dia setuju 2 tahun ini saya. Nah lu tuh gimana Iya. cara akhirnya menemui Parsa yang Parsa yang mapping nih? Ya Parseng mapping karena udah kenal lama, udah tahu dia backup tim mana. Ya udah. Tapi deketin dia lama banget. Buat dia bilang iya, gue mau 3 bulan. Curiga dia pertama, gue pepet terus, gue ajakin tiba-tiba ngopi, nih, gue apa? Gak ada angin, gak ada hujan. Masalahnya nggak pernah tuh sekalipun Nggak pernah sebelum gua itu nongkrong sama dalam dia. hidup gue. Gimana? Nggak pernah. Aneh banget. Opot ya Aditi, jelas ya Aditi. Nggak pernah. Pertama gue bales, gue diemin aja. Gue masih ada kerjaan mapping, gue diemin gitu. 2 hari lagi ngecat lagi, nengen di ngopi yuk. Gue diemin lagi. Sampai yang ketiga baru gue yain. Oh kali penting kata gue. Kagak, cuma ngajak ngopi ngobrol-ngobrol. Ya iya ini gue mapping kata gue. Ada. Pertama. Sampai dia ngomong iya 3 bulan. Emang susah. Tapi oke lah, maksud gue isinya tuh orang-orang muda semua. Begitu Iya. yang nggak taunya juga emang teman-teman yang di Dharma itu penuh dengan passion begitu. Jadi emang personilnya itu masing-masing emang gila gitu menurut gue di bidangnya, yang satu begini, yang satu suka ini, yang satu suka ini. Itu unik sih menurut gue Dit. Iya. Tapi pertanyaan nih mungkin ya yang mengejutkan gue adalah, gue berharap ketika kemarin itu mungkin kok teman-teman itu di TikTok tuh ngeliat gue pun pecicilan banget karena gue tuh pede banget Ya. gue berdiri di tim ini, gue tahu tuh meskipun gak gue bisa gue posting karena emang itu bagian dari Privasi tim. aturannya kan, cuman gue tahu wah sekian nih, gue bilang nih time gue nih bisa, gue bilang nih. Iya. By data kita udah pede. Mohon maaf teman-teman, itu gue ke bawah Suasana. Iya. Udah pokoknya tenang deh gue nih. Udah gue ngerasain ngantuknya juga, pegelnya juga, meskipun bukan gue ngurusin tuh mesin. Sedikit banyak kan mau nggak mau beli bensin, nyari oli, nyari apa segala macam, Banyak bikinin kopi kayak gitu-gitu kan, itu di kebawa lah. Mungkin nggak bedanya kalau kayak ARF di Tekno begitu. Euforianya itu pasti akan kebawa. Iya dong, pasti dong. Nah, yang gue berharap tuh di kelas yang ketemu sama Ton Saleh itu terusnya keluar tuh Dit. Time-nya tuh harusnya bisa lebih kecil dari itu ya nggak sih? Seharusnya ya. Kalah di 60 feet. Nah lu tuh ada kendala nggak sih sebenarnya di dalam mappingannya sih saat itu? Enggak, karena menurut gua satu ET yang di kelas 350 cukup untuk membakar gua dalam segi mapping gitu. Maksudnya itu udah satu ET cukup, ET 2 tuh udah full map ibaratnya. Terus yang di kelas 35 ESR, di kelas ESR 7976 gua udah punya badangan, cuman sedikit aja kurang. Sedikit banget kurang. 60 feet. Gua malah banyak adjust buat ngelembutin gigi satunya. Biar nggak spin apa biar. Betul. Karena menurut pembalap Wildan sama Beng susah keluar untuk ngejar 1-3. Karena mungkin kan Buriram itu dipakai pas balap aja bang. Katanya bukan kita waktu itu kan katanya kan kabarnya kan bisa dipakai buat nyeting nih gitu kan. Itu lu nggak ada kabar ya? Waktu setting tuh dikasih memang. Tapi kan kita ada kendala pas mepet mau berangkat. Ya itu Motor ngancing. Ada satu mesin itu sulapan. Udah itu sulapan itu. Asli. kan acara kan kita kan balap di hari Sabtu ya.
Apa di hari Minggu hari kita Minggu. hari Minggu kita balapan? Minggu kayak gitu, Minggu kan. Yang harusnya menurut rencana jadwal yang lo keluarin itu kita jalan ke Buriram hari Jumat. Malam Jumat udah harus berangkat. Kamis berarti. Kamis. Malam Jumat tuh harus berangkat. Kenapa pada akhirnya mundur kita tuh sehari? Kamis motor kita Mau gimana? satu mesin. Satu mesin. Satu mesin, tapi Mesin utama, bukan? mesin utamanya yang main di kelas 7976. Wah. Itu tuh. Itu Akhirnya sini dulu. Nggak bisa nggak kemana-mana. bisa. Terus kita lanjut nyeting benerin mesin lagi baru berani berangkat. Setelah Kita besok benerin nyeting di mesin, terus nyeting lagi di Longha. Terakhir Klongha. Habis itu balik repair, terus langsung berangkat. Kita ngerakitin lagi di sana karena kita takutnya kalau misalkan langsung berangkatan mau nge-repair, kalau butuh repair di Buriram tuh kita nggak tahu gitu. di mana bubutan, di mana apa. Bubutan, di mana rebuild Makanya crankshaft gitu. Nyeting terakhir kan sempat dibongkar lagi untuk nyenter truk as. Buat refresh lagi baru berangkat. Soalnya masih buta kita di Buriram. Iya. Di mana? Yang mana sebenarnya kalau menurut lo saat itu harusnya temanya balik ya? Emang gak rezeki aja kali ya? Apa gimana sih? Bener sih emang gak rezeki. Cuman maksud gue secara teknis itu kan harus ada alasannya. Apa yang terjadi di motor itu sampai nggak keluar angka 59 lagi? Kalau menurut gua sebenarnya motor perform. Oke. Pembalap yang kurang adaptasi sama sirkuit karena planning kita awal kan ada free setting tuh Free setting. 2 hari atau sehari sebelum race belum dimulai. Hari Jumat. Kamis kalau nggak salah. Iya. Kamis kalau Jumat deh kalau nggak salah. Jumat mereka udah race ya, Dit. Itu 3 hari, Dit. Oh ya nggak, Dit? Kamis. Oh, Nah berarti itu kita iya. kehilangan Waktu belajar Iya, untuk adaptasi pembalap lah di situ. Itu yang menurut gua kurang. Jadi kan cuma pembalap punya jatah start 2 tambah 3. Iya, 5 kali kali. start itu langsung main gitu maksudnya. Oke. Soalnya Nggak ada untuk nyoba ini aspalnya kayak gimana, untuk nyoba rubah-rubah yang hokan. jelas kalah 60 feet lah. Iya, Speednya bukannya di kelas yang 350 yang ada Bos TVS itu bukan speednya lebih tinggian si Beng ya? Dalam speed 201 ya. Iya kan? Tapi di 60 feet kan kalah. masalah speed itu juga ngaruh ketika lu keluar cepat sama keluar pelan. Yang jelas kalau pembalap Thailand kan dia main di banyak kelas, Bang. Kayak Ton Saleng, kayak kita kalah sama Ton Saleng di kelas 7679, kalah di kelas 350 sama Amrayong. Dia udah nyoba sirkuit itu udah dari hari sebelumnya. Kemis. Dari Iya. tahun-tahun kemarin itu. Nah, kalau beng-beng, tahu-tahu langsung start. Wildan memang start doang, nyoba jalan enggak. Ya, Wildan sama memang udah nyobain aspalnya, cuma kan udah berapa tahun yang lalu, 2 tahun. Iya 2 tahun ya. Wildan. Masalah. Wildan. Gas. Oke, gas. Meng gas, Meng. Oh, iya no, gas. Wah. Ya belum rezeki lah. Anjir. Kayak rezekinya segitu. Iya, ya itu sih paling. Yang mana kalau gue boleh sedikit info, ini mau di penghujung ini. Maksud gue nih mau videonya gue mau selesain. Infonya adalah ketika misalkan teman-teman Kliderman nanti jadi race di drag war 500 meter, lu akan menemukan karakter aspal itu yang beda dari manapun. Jauh lebih bagus? Tidak. Beneran itu. Aduh. Batuk kan itu. Apalagi ini di 500 meter belum pernah sama sekali lagi. Itulah dia menjadi. Makanya ini kan masih kita agendakan atau strateginya gimana. Betul. Baru. Itu apa namanya ya? Kalau menurut gua ini kita berdasarkan analisa data time aja ya. Ya. Nih. Di Lanut Gading, entah itu di IDC atau di IDW, kelas FFA 500 cc, jarak 402, berapa yang lo tahu? 97, Base-nya 96, Base-nya 96. 96. 96. Base-nya. Oke, 96. 96 di 402. Bahan bakarnya nitro. Ya. Berapakah angka yang harus didapat di 500 meter? Kan begitu pertanyaannya kira-kira. Berapa kira-kira?
Nah, ini kan menjadi apa namanya? Ya kan semua belum pernah nyoba di Ya. 500. Berandai-andai aja nih umpama nih. Bentar. Ya udah kalian ngobrol udah gue sambil ngitungin rumus dah. Gitu. Kalau itu Berapa kira-kira? Kan lu juga belum pernah. belum pernah. Hampir semua tim yang besok ngikut, lah ya belum pernah. Karena emang itu regulasi Jakartaan, bro. Ya. Bukan regulasi resmian. Iya. Berapa kira-kira? Kalau Cuma menurut lo? target juga masih bingung, Bang. Bingung pasti. Masih bingung 500 meter itu dapat berapa masih bingung. Ini yang menariknya. Iya. Aspalnya penuh dengan apa namanya? Penuh dengan lika-liku. Gue bingung banget ini. Lumayan lembut banget sih. Kalau lu nggak bisa, maksud gue, Iya. lu akan diam di tempat. Ya, seperti Jangan lu pikir torsi lo gede, Bisa HP lo jalan. bagus, pasti menang. Enggak tentu. Ini bukan Buriram, kawan. Bukan Rasame, Enggak tentu. bukan Klongha. Mudah-mudahan sih Paji Putra, kalau emang Paji atau dari pihak Sentule juga mau bikinin track yang bagus, Iya. wah itu, Alhamdulillah. ya itu kalau ada emang kayak gitu. pasti ditunggu-tunggu semua pihak. Tapi ini gue bicara untuk hari ini. Iya, yang ada di sana Yang kayak ada di gitu. sana. Berapa modal yang harus lu iniin? Ayo kita ngomongin 60 feet. Apakah teman-teman Tridharma mampu untuk keluar 1-3 seperti Beng-Beng ketemu Tom Saleng? Oh tentu. Allah Kita wa'ala. tahu. Allah wa'ala. Tentu sangat sulit. Itu coba. Lu Kita bakal- pakai asumsi di Ayo. 402 misalkan di Lanut Gading 97 Oke. itu harusnya 11 6 atau 11.5 di Di 500 meter. Di 100 meter. Itu dengan asumsi speed di 402 itu bertahan terus sampai 500 meter. Jadi nggak nambah. Masa gak nambah? Asumsi. Misalnya berapa? Berarti kita ambil jeleknya Sekitar dulu. Berapa sih? 200 berapa sih? Paling? 210 Lebih. di Jadi begitu masuk 4, 402. 210 lah. Dah, nggak nambah. Dah. Ya, asumsi atau enggak limiter. Iya. Itu sekitar 11.7 11.6. Segitu berarti angkanya yang dicari. Tapi yang udah ditakutin kan ada motor MX Bang di sananya. Siapa tuh yang dibawa Vano kemarin? Kok saya banyak? Punya Om Robi ada. Yang nyak Vano kemarin ngeliat. Mano itu punya Supernova. Ya, itu kemarin kita ngeliat aja dah, wah ban udah ngasep terus tuh. Gigi 1 belum mau pergi gigi 2. Aspalnya kayak gitu di sana, makanya Masalahnya ya itu. bisa dulu nggak nih Iya. 200 meternya sama kayak di Lanut Gading gitu. Lanut Gading berapa? Di Lanut Gading base-nya 61. 60. Oh 60 ya? 60 base. 60. Base 60 kalau motor kita terakhir di sana 61. 60. 60. Asumsilah 62 bersih gitu. 62 bersih itu 97 97. gede. 97. 97 gede. 62 itu udah 97 secara normal. Asumsinya setelah 200 meter normal nih, maksudnya nggak ada miss opar atau segala macam. Berarti misalkan tadi lu bilang asumsi 11.5, 11.6. Modal setting berarti 11.4. 11. Kayaknya mah besok nggak ada RT-nya dah. Dihitung ET doang. ET. gitu. Dihitung ET doang. ET doang. Berarti ya setting 11.4 berarti. Baru mungkin di tem ketemu 11.5, 11.6. Kalau target pasti yang terbaik lah Bang. Tapi yang dibingungin nyeting di mana kalau di sini. 500 meter. Kalau lu mau bagus nih, netting, Rasame. Oke, kita nyeting di sana. Musuh balapnya di Balapan gol. Nggak bisa jalan, sama aja. Mau gimana? tadi Wah 59 gitu udah satunya. Sampai sini. 495 95 gitu kan. Balik-balik 400-nya cuma 10 lagi gitu kan. Susah. Bingung. Yang jelas nyari tempat setting dulu lah. Makanya kan kita masih agenda untuk ke sana. Karena banyak yang harus dipersiapkan, Bang. Bukannya mesin kemarin aja pakai? Nggak bisa emang mesin yang kemarin pakai langsung. Ganti aja gear kecilin. Gampang kan begitu. Gua nggak tahu sih prakteknya. Itu nanti apa yang akan dirubah. Nah, itu kan dapurnya mekanik, Iya. mau rasio mau gimana. Kalau kita kan nggak bisa berasumsi juga. Biar nanti Mas Takimnya mau gimana, kita ngikut aja. Soalnya emang ranah dia di situ. Ya gue berharap sih teman-teman Tridharma confirm begitu, firm ikut. Nah itu kan jadi udah nambah nih. Sudah ada SRG HDS, sudah ada Supernova Bontot Jaya Motor,
lalu ada Tridharma nih yang sudah firm begitu, itu udah menarik tuh. 3 itu berarti. Bismillah, kalau Ya jadi ini berangkat. kita mewakilkan, saya sama Adit mewakili tim Dharma, kita confirm ikut Wih. kemungkinan. Ya kan belum lobby, maksudnya sama bos belum ngobrol gitu maksudnya. Agendanya udah ada. Kalau pengennya sih ikut kan gitu. Agendanya udah ada. Ya semoga lah bang. Nah itu kan menarik ya maksudnya ya. Ya nggak tahu sih kendalanya seperti apa nanti, PR-nya, terus ya aspalnya, ya jokinya, ya apanya mungkin Tetap penyesuaian lagi sih pasti. Kesesuaian. kita kan jalan lihat gimana nanti aja lah gitu. Jadi setidaknya punya waktu Februari, Maret, apa ya? Maret. Jadi mungkin teman-teman April itu- awal dia ya. tanggal sih belum fix, mungkin yang biasanya kan kalau Pak Haji kemarin ngadainnya itu kan di tengah minggu. Di tengah minggu kalau misalkan pertengahan ya berarti mungkin di tanggal dia mungkin di April awal mungkin atau April pertengahan mungkin. Ya, kita cuma punya waktu kalau dari sekarang emang ini 1,5 bulan, ada libur lebaran kan? Benar, ada libur lebaran. 1,5 bulan. Habis lebaran berarti ya? Ya habis Iya, Habis lebaran. Maret. lebaran. Ada kemungkinan nyeting nggak di Sentul? Apa enggak nanti datang itu udah dengan apa namanya? Udah pede aja lah. Kan belum tahu nih. Belum tahu. Belum tahu. Tetap Semuanya masih Kita ikut, diagendakan. tapi kemungkinan. ikut tapi mungkin. Kalau dari bos udah emang kepegang. Tapi untuk kita kan ada beberapa mesin. Untuk yang mana kan masih di obrolin lagi nanti. Apa aja harus diubah. Yang jelas rasio lah bang. Harus diubah. Rasio power mesin kemungkinan juga dipindah karena mengingat Panjangnya. kemarin kita fokus Beda. yang cari torsi gede. Ini mungkin lebih kita pindah ke HP kemungkinan besar seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman Tridharma, Parsa, Adit. Semoga apa yang diagendakan bisa terrealisasikan. Sampai ketemu di mana namanya, di Sentul, di event Pak Haji bulan April. Terima Thank you, kasih, guys. terima kasih. Oke. Salam buat bos dan teman-teman buat Pasti. teknik. Terima kasih. Assalamualaikum.